Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini secara khusus di ibadah awal tahun, ya kan, di tahun baru, di tahun 2021, kita percaya, saudaraku, Tuhan tetap tidak berubah. Ini yang perlu kita imani, ini yang kita perlu percaya, ini yang perlu kita pegang dalam hidup kita, bahwa bulan boleh berganti, musim boleh berganti, hari boleh berganti, bulan boleh berganti, tahun berganti. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dia Allah tidak pernah berubah. Dari pihak Tuhan Dia mengadakan perjanjiannya. Dan kalau perjanjian itu sudah dibuat oleh Allah, maka tidak bisa digagalkan oleh Allah. Yang bisa menggagalkannya adalah pribadi kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita tetap memegang perjanjian itu? Apa perjanjian itu? Perjanjian itu berkata, aku sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap mau menggendong kamu. Sehingga perubahan terjadi dalam hidup kita, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Bahkan Yesus bilang tidak ada yang dapat memisahkan kasih Dia kepada kita, apapun itu. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa pedang, kelaparan, apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sehingga akhirnya kita percaya bahwa hidup kita aman dalam lindungan Tuhan. Mau 2020, mau 2021, sampai 2000 berapapun, saudara dikasih dalam Tuhan, selama Allah bersama dengan kita, maka kita cakap menanggung segala perkara. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan, yang kuat sekali Tuhan taruh dalam hati saya, yakni Tuhan berjalan di depan kita. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah sendiri yang mengadakan pembebasan. Dan Allah yang sama yang membebaskan kita dari segala dosa, membebaskan kita dari segala pelanggaran, membebaskan kita dari segala kutuk-kutuk keturunan. Allah yang sama yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir. Setelah Allah membebaskan, apakah Allah membiarkan begitu saja? Ya udah, sudah bebas, sudah kamu jalan sendiri? No. Setelah bebas, maka Tuhan yang memimpin mereka. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita manusia terbatas, kita manusia banyak kekurangan, kita manusia banyak kelemahan, perlu dituntun, perlu diarahkan, perlu dibimbing. Makanya tema saya pagi hari ini secara khusus dalam ibadah pembukaan tahun adalah Tuhan berjalan di depan kita. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, maka Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Mungkin di zaman sekarang tidak ada lagi tiang awan dan tiang api, saudara. Tapi Roh Kudusnya diberikan kepada saudara dan saya, untuk kita dipimpin, untuk kita diarahkan. Sehingga akhirnya kita mengerti, selama Tuhan yang berjalan di depan kita, maka kita akan kuat. Selama Tuhan berjalan di depan kita, maka kita tahu arah kita benar. Selama Tuhan berjalan di depan kita, maka kita percaya apapun yang ada di hadapan kita, maka kita akan tetap melaluinya itu. Kenapa? Karena Tuhan yang terlebih dahulu berjalan di depan kita. Perhatikan dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai ayat 23. Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai dengan 23, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Perhatikan kata ini, saudara. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya dengan membawa nama Tuhan sendiri untuk membimbing saudara dan saya. Untuk apa? Yang pertama, untuk melindungi kita di tengah jalan. Dan yang kedua, untuk membawa kita ke tempat di mana Tuhan mau kita berada. Apa itu? Janji-janji Tuhan yang akan tergenapi dalam hidup kita. Katakan amin.
untuk masuk ke tempat yang dimana Tuhan janjikan. Ada perjuangan, ada tantangan, ada masalah, ada badai. Itu sebabnya Tuhan tidak biarkan kita berjalan sendiri. Tuhan kasih malaikatnya, Tuhan kasih utusannya, bahkan nama Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Untuk apa? Melindungi, menyertai kita. Itu sebabnya Daud bilang di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selama kita mengerti Tuhan adalah gembala kita, selama kita dekat dengan gembala kita, selama kita menyadari kita adalah domba-domba yang hanya selalu perlu dekat kepada gembala kita, maka saya percaya kita akan aman karena gembala kita menjaga kita. Gembala kita memelihara kita, gembala kita melindungi kita. Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ayat 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Ayat selanjutnya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ayat terakhir, ayat 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Saudaraku, perhatikan ayat yang ke-23. Firman Tuhan bilang, malaikatku akan memimpinmu, malaikatku akan berjalan di depanmu untuk melindungi engkau dan membawa engkau untuk masuk ke tempat yang telah kusediakan. Masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam destininya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya di sepanjang tahun 2021 ini. Namun di ayat 23 firman Tuhan bilang begini, aku akan berjalan di depanmu, malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanan, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi terkadang Tuhan membawa kita, mengarahkan kita kepada masalah. Itu sebabnya saya mau pastikan 2021 tidak akan pernah hilang apa yang disebut dengan masalah. Karena itu gak usah cari-cari masalah. Masalah akan datang dengan sendirinya, saudaraku. Gak usah cari masalah. Hidup tenang-tenang aja lah. Hidup lurus-lurus aja. Karena masalah gak perlu dicari, udah ada. Datang sendiri, saudaraku. Justru Tuhan terkadang membawa kita ke tengah-tengah masalah, ke tengah-tengah badai. Tuhan terkadang membawa kita. Alkitab mencatat Tuhan membawa kita kepada orang Yebus, orang Hewi, orang Feris, orang Kanan, orang Amori, orang Het. Tapi nggak cuma dibawa ke sana, tapi apa yang dibilang oleh Tuhan selanjutnya? Aku akan melenyapkan mereka. Wow, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Katakan amin. Iya kan, saudara? Jadi 2021 gak akan pernah hilang apa yang disebut dengan masalah. Akan tetap ada masalah, akan tetap ada pergumulan, akan tetap ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Bahkan terkadang Tuhan yang mengizinkan membawa kita ke sana. Tapi dengar baik, Tuhan juga yang akan menyelesaikan segala masalah kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti, saya nggak peduli 2021 ini penuh dengan pergumulan kah, pandemi kah, masalah kah, ekonomi kah. Tapi saya percaya selama Tuhan yang berjalan di depan saya, maka saya mau pastikan saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berperang menggantikan kita. Tuhan sendiri yang akan melindungi setiap anak-anaknya dan memimpinnya masuk dalam rencana-rencana Allah yang ajaib. Haleluya. Bagian kita apa? Berjalan di belakang Tuhan. Jangan maju di depan Tuhan, kelar kita saudara, selesai kita. Jangan berjalan di depan Tuhan. Maksudnya apa pendeta berjalan di depan Tuhan? Jujur, terkadang kita yang suka ngatur-ngatur Tuhan, iya kan?
Bukan kita yang minta diatur. Kita yang atur-atur, Tuhan, Tuhan buat ini dong, Tuhan buat itu dong, Tuhan kerjakan ini dong, Tuhan proyek saya yang ini dong dijebolin, Tuhan tolong saya dong perkara ini dong, Tuhan. Seakan-akan Tuhan kita tuh pembantu kita, saudara. Itu yang saya bilang, kita berjalan di depan Tuhan, bukan Tuhan di depan kita. Lalu kalau Tuhan di depan kita bagaimana? Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Saya mau ingatkan buat setiap kita, biarlah di tahun 2021 ini, betul, tetap badai akan ada. Bahkan terkadang Tuhan membawa kita ke tengah-tengah badai, saudara. Bahkan terkadang Tuhan tidak melenyapkan badai itu. Tapi Tuhan membentuk dan mendidik kita di tengah-tengah badai itu. Karena itu pagi hari ini, saya mau ingatkan buat setiap kita, biar di sepanjang tahun 2021, kita berjalan di belakang Tuhan. Tuhan berjalan di depan kita. Jangan kita yang berjalan di depan Tuhan. Jangan kita yang atur-atur Tuhan. Jangan kita yang tarik-tarik Tuhan. Tuhan ikut saya ya ke sebelah sini. Tuhan ikut saya ya ke sebelah sana. Kita yang memutuskan jalan kita. Kita akan jatuh. Karena kita nggak tahu ada apa di depan sana. Kita nggak pernah tahu akan ada apa, masalah seperti apa di depan sana. Akan ada pergumulan apa di depan sana. Tapi kalau Tuhan yang membawa kita, Tuhan yang mengarahkan kita, Dia tahu jalan yang tepat buat saudara dan saya. Karena janjinya jelas. Aku mengutus malaikatku untuk berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi bagian kita apa? Ikut Tuhan. Bagian kita apa? Berjalan aja di belakang Tuhan. Yesaya 45 ayat 2 firman Tuhan bilang begini, saudara. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Wow. Dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Lihat, kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia yang akan meratakan gunung, Dia yang akan memecahkan pintu-pintu, Dia yang akan mematahkan palang-palang besi, Dia yang akan berperkara. Karena Dia punya kuasa. Tapi kalau kita yang berjalan, kita mau meratakan gunung gimana? Kita yang diratakan sama gunung, saudara. Iya kan? Kita mau mecahkan pintu tembaga bagaimana? Kita yang dipecah-pecahkan, saudara. Bagaimana kita mau mematahkan palang-palang besi? Kita yang dipatah-patahkan kalau kita berjalan di depan Tuhan. Karena kita nggak punya kekuatan, kita terbatas, kita lemah. Tapi tatkala Tuhan yang berjalan di depan kita, wow, janjinya jelas. Aku sendiri yang akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan setiap palang-palang besi. Dengan kata lain, betul di depan kita ada tantangan, betul di depan kita ada gunung-gunung yang besar, betul di depan kita ada pintu-pintu yang terkadang suka tertutup, dan betul juga di depan kita terkadang ada palang-palang yang begitu merintangi kita. Tapi ketika Tuhan yang berjalan di depan kita, maka Dialah yang akan berperkara menggantikan kita. Dia Bapa yang baik, saudaraku. Dia Bapa yang baik. Apapun keadaanmu hari-hari ini, selama Tuhan kau izinkan berjalan di depanmu, maka engkau akan lihat perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara hebat Tuhan akan buat dalam kehidupanmu. Akhirnya saya buat keputusan begini, bahwa apapun yang terjadi tahun 2021, selama Tuhan berjalan di depan saya tidak takut. Kenapa? Sekalipun itu Tuhan izinkan, sekalipun itu Tuhan izinkan, masalah itu Tuhan izinkan di tahun 2021, kita percaya masalah itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Yang pertama, kalau Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup kita di tahun 2021, yang pertama, Tuhan tidak akan pernah memberikan semuanya itu lebih daripada kemampuan kekuatan kita. Yang kedua, kita belajar bahwa kalau Tuhan izinkan masalah itu, maka Tuhan juga yang akan berperkara menggantikan kita berperang. Karena terkadang itu membuat kita dewasa. Masalah itu membentuk kita, mendidik kita. Tahun demi tahun kita lalui, akhirnya kita menjadi dewasa. Mungkin 2020 kita baru lulus SMP. Dalam iman kita,
Lalu 2021 ada masalah, ada pergumulan. Kita lulus lagi dari SMP, masuk dalam SMA. Ujian demi ujian, tahapan demi tahapan membuat kita naik dalam iman kekristenan kita. Karena itu pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, dalam ibadah awal tahun, saya rindu setiap kita menyadari saya harus berjalan di belakang Tuhan. Dan saya harus mengizinkan Tuhan berjalan di depan saya. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, maka yang pertama saya catat di sini, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat kita hadapi. Ya kan? Janjinya jelas, benar ada gunung-gunung di hadapan kita, tapi Tuhan yang akan meratakannya sebab Tuhan berjalan di depan kita. Benar ada pintu-pintu tembaga di depan kita, tapi Tuhan yang akan menghancurkannya. Benar ada palang-palang besi di depan kita, namun Tuhan yang akan menghancurkannya. Tuhan yang akan mematahkannya. Kenapa? Karena Dia berjalan di depan kita. Dengan kata lain, kalau Tuhan berjalan di depan kita, maka yang pertama, tidak ada masalah terlalu besar yang tidak dapat kita hadapi. Janjinya jelas, ada orang Yebus, ada orang Het, ada orang Amori, ada orang Kanaan, ada orang Hewi. Tapi Tuhan yang akan melenyapkan mereka. Terkadang Tuhan izinkan masalah itu. Kenapa? Untuk kita melihat pembelaan Tuhan, saudara. Terkadang Tuhan izinkan pergumulan, terkadang Tuhan izinkan orang memfitnahmu, terkadang Tuhan izinkan orang menyusahkan hidupmu, supaya Tuhan memperlihatkan bahwa aku adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Aku adalah Allah yang membela hidupmu, berperkara dalam hidupmu. Jadi masalah bukan sesuatu yang buruk. Karena justru masalah kita semakin beriman. Karena terkadang justru keadaan yang jahat membuat kita semakin hari semakin percaya, aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidupku. Dan yang kedua saya pelajari, ketika Tuhan berjalan di depan kita, maka kita akan dibawa masuk ke dalam penggenapan firman-Nya. Janjinya jelas. Apa yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Sama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan sertai dengan tiang awan dan tiang api. Membawa mereka kemana, saudara? Membawa mereka kemana? Ke tanah Kanaan. Apa itu tanah Kanaan? Tanah di mana Tuhan berjanji, aku akan membawa engkau ke tempat di mana berlimpah susu dan madunya. Ke sana aku akan membawamu. Tapi apa yang terjadi? Memang karakter bangsa Israel pada saat itu memberontak, sehingga akhirnya sulit sekali untuk mereka masuk ke dalam perjanjian ini. Tapi Tuhan dengan janjinya tetap membawa mereka, tetap menuntun mereka ke tempat di mana mereka akan dijanjikan oleh Tuhan. Tapi dalam perjalanan ada pembentukan, dalam perjalanan ada pemrosesan, dalam perjalanan ada pemurnian, saudaraku. Dan disitulah terlihat apakah kita orang-orang yang layak untuk masuk ke tempat di mana Tuhan akan membawa kita dalam perjanjiannya, atau kita justru tidak pernah melihat apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Itu bergantung kepada pribadi kita. Tapi dari sisi Tuhan, Dia akan memimpin kita. Dari pribadi Tuhan, Dia akan menuntun kita, berjalan di depan kita, mengarahkan kita ke tempat di mana Tuhan mau kita berada. Ya, jadi yang kedua, ketika Tuhan berjalan di depan kita, maka kita dibawa masuk ke dalam penggenapan janjinya. Jadi jangan takut, kayaknya janji Tuhan tidak tergenapi. No, semua janji Tuhan tidak tergenapi. Semua janji Tuhan pasti tergenapi. Tidak ada yang tidak tergenapi. Makanya Yesus bilang, lebih mudah dunia ini hilang lenyap, tapi daripada satu titik iota tidak tergenapi dari firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, semua firman yang diucapkan akan tergenapi. Sekarang maukah kita percaya? Maukah kita mengikut Tuhan? Maukah kita berjalan di belakang Tuhan? Dan yang ketiga, ketika Tuhan berjalan di depan kita, maka Tuhan yang akan mereka-rekakan. Wah, ini yang mereka-rekakan, ini yang saya bilang tahun keberuntungan, saudara. Kalau Tuhan yang udah turun berperkara, maka Dia yang akan mereka-rekakan segala sesuatu. Apa itu mereka-rekakan? Membuat segala sesuatu dari yang tidak baik dibuat manusia, Tuhan buat menjadi baik buat setiap kita. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Dia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dia merubah
Dari kutuk menjadi berkat, dari rancangan orang jahat menjadi rancangan kebaikan untuk mengangkat hidup anak-anak Tuhan masuk dalam jalan-jalan Tuhan. Yang penting Tuhan berjalan di depan kita. Dia yang akan mereka-rekakan, dia yang akan membuat segala situasi untuk membawa kita masuk dalam rencananya yang ajaib dan dahsyat. Haleluya. Jadi ingat saudara, kalau Tuhan berjalan di depan kita, maka yang pertama tidak ada masalah terlalu besar yang tidak dapat kita hadapi. Dan yang kedua, dibawanya kita masuk ke dalam penggenapan janjinya. Karena itu jelas, Tuhan yang akan mengarahkan kita ke dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan ketika Tuhan berjalan di depan kita, maka Tuhan yang akan mereka-rekakan segala yang terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan terlalu pusing, waduh kenapa nih terjadi seperti ini, waduh kenapa. Karena ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di tahun 2021. Itu bisa terjadi. Jangan panik, jangan khawatir, jangan ketakutan berlebihan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Justru terkadang mungkin itu cara-cara Tuhan untuk membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Makanya saya pelajari begini, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Ini yang perlu kita tahu. Kalau kita berjalan di depan Tuhan, kita udah ngerti. Kita yang paksa-paksa Tuhan sesuai dengan keinginan kita, kita doakan sesuai dengan kehendak kita doakan. Akhirnya kalau doa-doa kita nggak dijawab, kita komplain sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah mau memberikan yang lebih baik dari apa yang kita doakan. Tapi karena memang mental kita adalah mental ngatur, sampai Tuhan pun mau diatur, saudara. Iya kan? Sampai Tuhan pun mau diatur-atur sama kita melalui doa kita. Tuhan sama dia aja deh, kayaknya dia pasangan hidup yang lebih baik. Tuhan kayaknya proyeknya sama dia aja nih, proyek ini lebih besar, kayaknya bagusnya sama dia deh Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita yang ngatur-ngatur Tuhan, kita hancur saudara. Kita hancur. Izinkan saya menyampaikan 2021. Kalau kita ngatur-ngatur Tuhan, kita akan hancur. Kalau kita ngatur-ngatur Tuhan, kita paksa-paksa Tuhan supaya dia bertindak sesuai dengan apa yang kita mau, maka kita hancur. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita rencanakan, belum tentu dilihat Tuhan baik. Tapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, itu pasti sungguh teramat baik. Karena itu saya pelajari begini, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Yang pertama, Tuhan berjalan di depan kita ketika kita memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Ada pergumulan, kita serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Jangan bertindak dulu, bawa dulu dalam doa-doa kita. Ada pergumulan, kita juga serahkan sama Tuhan. Makanya Alkitab jelas katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memeliharamu. Jadi karena Tuhan yang memelihara kita, maka kita serahkan. Karena Tuhan yang berjalan di depan kita, kita bawa aja. Kita sifatnya pengajuan, saudara, bukan memutuskan. Karena setiap doa-doa kita sifatnya pengajuan Tuhan. Jika Tuhan berkenan, Yesus mengajarkan doanya di Taman Getsemani. Ya Bapa, jika Kau berkenan, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku. Itu sebabnya kalau ada apapun yang kita hadapi tahun 2021 ini, jangan bergerak terlebih dahulu. Doakan dulu. Doakan dulu, Tuhan beri hikmat bagi saya untuk melakukan ini, melakukan itu. Tuhan tuntun saya, pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Tatkala saya mengalami masalah pergumulan ini, Tuhan tolong saya. Sehingga akhirnya kita tahu kita mendahulukan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Yosafat ketika mendengar bahwa ada bangsa yang besar menyerang dia, Yosafat nggak buru-buru mempersiapkan kuda-kuda, ya kan, nggak buru-buru mempersiapkan pasukan, saudaraku, tapi langsung mengambil waktu untuk mencari Tuhan. Wow, dan ini yang dahsyat. Ini yang dahsyat. Terlebih dahulu memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Engkau memulai hari bersama dengan Tuhan. Kita udah ada ibadah doa pagi setiap hari. Itu suatu langkah yang baik. Sebelum kita memulai hari, kita datang kepada Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta Tuhan tuntun jalan bersama-sama dengan kita di sepanjang hari. Karena itu pastikan, bagaimana kita tahu Tuhan berjalan di depan kita. Yang pertama, ketika kita memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Engkau punya pergumulan rumah tangga, engkau punya pergumulan ekonomi, jangan buru-buru bertindak, jangan buru-buru gegabah gitu kan. Cari Tuhan dulu, doakan dulu, bawa dulu dalam doa, bawa dulu dalam puasa kalau perlu.
Sehingga akhirnya kita melihat bagaimana cara, karena kita nggak tahu saudara, kadang Tuhan izinkan hal itu. Kita pikir itu musibah, kita pikir itu masalah yang besar, tapi terkadang mungkin itu yang Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, tentunya Tuhan akan membawa ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Dan yang kedua, saya pelajari bagaimana kita tahu bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Ketika kita belajar untuk berserah buat setiap keputusan yang Tuhan buat. Contoh, kita udah doa nih buat pergumulan kita. Kita udah doa buat permasalahan kita. Namun seakan-akan terasa lebih berat. Terasa lebih, kok bukan tambah baik, kok kayaknya keadaan tambah runyam, keadaan tambah susah. Belajar berserah. Kembali lagi saya ingatkan, karena terkadang Tuhan yang membawa kita. Terkadang Tuhan yang ngejorokin kita ke masalah itu, saudara. Bukan untuk menghancurkan hidup kita, namun untuk memperlihatkan kepada kita, ini aku Tuhan yang membela perkara-perkaramu. Kita udah belajar tadi bahwa di ayatnya yang ke-20 Tuhan memimpin, betul. Tuhan menuntun, betul. Tuhan memelihara dan memberkati, betul. Tuhan melindungi, betul. Tapi Tuhan membawa kepada masalah, kepada orang Het, orang Hewi, orang Yebus, dan bangsa-bangsa yang harus dibinasakan. Bukan kita yang membinasakan, bukan bangsa Israel yang membinasakan, tapi Tuhan yang membinasakan. Maksudnya apa? Mungkin kalau kita pikir, tapi kok Tuhan kayaknya iseng-iseng amat sih ya pendeta ya. Mungkin kita berpikir, ngapain sih dibuat begini, ngapain sih dibuat begitu. Saudaraku, suatu kali bangsa Israel dilepaskan oleh Tuhan dari Mesir. Tiba-tiba jalannya buntu, saudara. Iya kan? Di hadapan orang Israel ada Laut Merah. Lalu kalau kita berpikir begini, Tuhan kalau Tuhan mau membebaskan kita, Tuhan kalau membebaskan bangsa Israel ya, ya jangan setengah-setengah gitu loh, dibuat jalan. Iya kan? Orang kan kalau belum tahu, belum ngelihat, pada akhirnya akan ngomong seperti itu. Sama kayak bangsa Israel, komplain akhirnya sama Musa. Buat apa engkau bawa kami ke tempat ini sehingga kami harus mati di tempat ini? Bukankah di Mesir banyak kuburan? Biarlah kami mati di Mesir. Karena kita belum ngerti kenapa Tuhan izinkan keadaan mentok. Tuhan udah tolong saya nih, Tuhan udah bela saya, tapi ujung-ujungnya mentok buat apa? Karena kita belum tahu, jangan gegabah. Karena kita belum tahu, jangan so tahu. Tapi apa? Belajar berserah. Ketika bangsa Israel berserah dan berseru kepada Tuhan, maka Laut Merah, Laut Teberau terbelah. Kenapa? Untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel, ini aku Tuhan menyertai engkau, berjalan di depan engkau. Saudaraku, belajar hidup berserah. Tahun 2021 akan banyak pergumulan, banyak tantangan. Tapi kita percaya, kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, kita mau berserah. Kenapa? Karena kita ini domba. Kita cuma ngikutin aja kemana Gembala Agung kita pergi dan berjalan. Kesana juga kita akan pergi dan berjalan. Bagian kita berserah untuk setiap keputusan yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau keputusan itu terkadang menyakiti hati kita, is okay. Tuhan akan menghibur kita, saudara. Kalau terkadang keputusan itu membuat kita sedih, membuat kita galau, membuat kita bimbang, is okay. Tuhan tahu cara yang tepat untuk menghibur saudara dan saya. Karena itu saya mau pastikan yang kedua, bagaimana kita tahu Tuhan berjalan di depan kita. Ketika kita belajar untuk selalu berserah buat setiap keputusan yang Tuhan izinkan. Terkadang keputusan yang Tuhan izinkan gak selalu baik menurut kita, saudara. Tapi itu pasti baik menurut Tuhan. Dan kalau menurut Tuhan itu baik, seharusnya itu baik bagi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Yang pertama, kita bertahu Tuhan berjalan di depan kita ketika kita memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Yang kedua, kita tahu Tuhan berjalan di depan kita ketika kita belajar untuk selalu berserah buat setiap keputusan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang mungkin itu terkadang menyakiti hati kita, tapi kita mau belajar berserah. Karena kita tahu kalau itu terbaik dari Tuhan, maka itu pasti lebih baik buat kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan berjalan di depan kita? Ketika kita menyerahkan
segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Selain berserah, kita juga mau berusaha untuk menyerahkan kekhawatiran kita. Kenapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita? Karena seringkali kekhawatiran kita membuat kita semakin hari semakin galau. Kekhawatiran kita membuat hidup kita semakin hari semakin sulit untuk percaya. Kenapa? Karena kekhawatiran itu kita tidak serahkan sama Tuhan. Kalau kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita, kita belajar menyerahkan pergumulan kita, maka tidak ada lagi beban di hati kita. Kenapa? Aku udah serahkan sama Tuhan. Kalau aku udah serahkan sama Tuhan, maka aku tahu Tuhan yang akan berperkara bagiku. Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang susah tidur tengah malam, gak bisa tidur, mesti minum obat tidur? Karena terlalu banyak mikirin pergumulan, mikirin masalah, mikirin tantangan. Terus, dan ingat, masalah tidak akan pernah berhenti. Selama kita hidup ada aja masalah yang baru. Dan kalau itu terus kita tampung, saudara, dikasih dalam Tuhan, maka kita akan stres. Kita akan stres. Tapi firman Tuhan udah kasih jalan keluarnya buat kita, yang kita lupa terkadang kita lakukan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan, sebab aku yang peliharakan. Tidak ada yang terlepas dari masalah. Tidak ada yang terlepas dari pergumulan. Bahkan di tahun 2021 ini, masalah 2020 belum selesai, masalah 2021 kita belum selesai juga. Kalau kita tampung, kita stres, saudara. Kita nggak bisa tidur. Wah, siapa yang menderita? Kita yang menderita. Tapi kalau kita mau belajar menyerahkan masalah 2020, aku serahkan kepada Tuhan, aku tahu Tuhan akan berperkara bagiku. Dan ada masalah yang baru 2021, aku siap. Karena aku akan tetap bawa masalah itu kepada Tuhan yang akan menyelesaikannya bagiku. Haleluya. Pagi hari ini dalam ibadah awal tahun, izinkan saya mengingatkan buat setiap umat Tuhan, dimanapun saudara berada yang bergabung dalam ibadah ini, izinkan Tuhan berjalan di depan kita. Izinkan Tuhan menuntun setiap kita. Karena kita nggak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Tapi kalau Tuhan berjalan di depan kita, ada gunung, Dia ratakan. Ada pintu, Dia hancurkan. Ada palang-palang, Dia yang akan menghancurkannya. Dia yang akan mematahkannya. Bagian kita apa? Tetap berjalan di belakang Dia. Jangan mendahului Dia. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita angkat pujian ini. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri.